Bagaimana ini? Semua kok negara dengan pajak, apa-apa dipajaki. Ya kalau semua dipajakin bagaimana? Kalau semua dipajakin, kasihan rakyat. Sektor usaha seperti industri tekstil sedang babak belur bersaing dengan banjir barang impor. Sektor retail dan perbelanjaan juga lesu. Meski pengunjung tetap banyak dan mal yang pasti adalah kalau pajak dijadikan sumber pendapatan negara akan menyulitkan rakyat. Sudahlah keadaan begini, pajak semakin tinggi, dari warga dipajakin semua. Kita mandi aja dipajakin. Waalaikumsalam. Kasihan rakyat ini, semua dipajakin. Ini loh tentang pajak. Masya Allah, negeri kita yang menjadikan kita ini nanti nggak bisa bernapas karena banyaknya pajak. Semua dipajakin. Serius Tajeng? Lah ya iyalah, sampean ngerti iku Pak Pramono sing dari Boyolali ku. Sopo maneh iki Pak Pramono? Loh, Pak Pramono ini ya, kasusnya itu pajaknya banyak, hampir 670 juta. Kok iso? Usaha apa orang itu? Loh, nah itu makanya dia tuh viral. Pak Pramono itu pengepul susu sapi di daerah Boyolali. Nah, dia sekarang bingung memikirkan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Padahal dia ada 1.300 peternak yang setiap hari setor ke dia susunya. Jadi kalau sampai dia tidak bayar pajak dan ditutup usahanya itu bisa. Nah, terus gimana nasib peternak yang 1.300 itu loh Jeng? Kalau sampai usahanya ditutup karena Pak Pramono ndak bayar pajak itu loh. Pak Pramono ini sering beli susu dari peternak dengan harga tinggi, tapi sekarang terpaksa berhenti karena tersangkut dengan pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah. Lah, wong permen anakku aja sekarang kena pajak Jeng, apalagi susu itu loh. Berapa ribu liter itu kalau dari 1.300 per ternak itu? Ya begitulah Jeng, kalau pajak jadi salah satu sumber pendapatan negara. Berarti negara ini hanya ngandalin pajak aja ya untuk pembangunannya ya? Ya begitulah. Bentar ya Jeng. Ya Bu. Ayo minum dulu. Alhamdulillah. Minum. Barokallah. Amin ya rabbal alamin. Minum. Ada loh Jeng, negara yang penghasilannya tidak berasal dari pajak, tapi tetap dia bisa mengatur kasnya tanpa harus mengejar-ngejar rakyat dengan pajak, tanpa harus memeras rakyat dengan pajak. Serius? Di mana Jeng? Wong sekelas negara Amerika yang super power aja masih mungut pajak dari rakyatnya? Ada Jeng. Beneran ada. Namanya khilafah. Pernah berjaya selama 1.400 tahun. Cuman ya waktu itu runtuh di tahun 1924. Lama juga berjayanya ya, sampai 1.400 tahun ya Jeng. Dalam jangka waktu yang cukup lama itu, khilafah mampu mengatur negara tanpa mengambil pungutan pajak dari rakyat Jeng. Terus dari mana pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya itu Jeng? Salah satu pendapatan negara yang ada berasal dari SDA. SDA itu sumber daya alam
yang memang harus dikelola oleh negara, dan orang lain atau negara lain nggak boleh mengelola sumber daya alam itu. Jadi semisal Freeport itu diurusi sendiri oleh negara ya, Jeng? Iya, memang dikelola oleh negara. Jadi dari hulu sampai hilir itu semua dikelola oleh negara, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat atau seperti dijadikan seperti kas negara begitu. Duh, enak ya, Jeng? Iya, dan kalau misalnya negara kesulitan untuk mengelola, ya negara akan mendatangkan pakar dari luar negeri untuk mengelola sumber daya itu, dan ada nanti rakyat kita yang harus belajar. Lah kalau dikuasai gimana itu, Jeng? Ya, kita akan membatasi pakar yang dari luar itu tadi untuk memberitahu ke rakyat cara mengelolanya dan tidak sampai menguasai, dan itu sudah akan diatur oleh negara. Lah kalau pemimpinnya nakal gimana, Jeng? Misalnya korupsi. Nah sekarang di negara mana sih yang nggak ada tikus berdasinya, Jeng? Loh, ini beda. Karena khilafah itu beda dengan di negeri Konoha. Oh, Soalnya kan kalau di negeri khilafah itu diatur dengan sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Nah, jadi tidak main-main. Jadi dari situ pengelolaan sumber daya alam akan dikelola sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh syariat. Dan itu menjadikan kesejahteraan juga untuk rakyatnya. Jadi semua undang-undang itu nggak asal seperti sekarang, buat sendiri. Nah, ini dari syariat Islam juga. ya kalau penduduknya semua muslim, Jeng. Kan tahu sendiri di negara kita ini ada berbagai macam agama, Jeng. Oh, enggak lah. Memang Islam cuma untuk orang Islam saja. Dan kita tahu bahwa Islam itu sudah berjaya 1400 tahun. Dan itu menunjukkan bahwa aturan-aturan yang dibuat itu universal, bukan cuma untuk umat Islam saja. Dan di dalam Islam tidak ada yang mengusik tentang ibadah. Jadi ibadah Islam itu juga terlaksana, dan non-muslim juga terlaksana. Jadi Islam itu begitu menjunjung toleransi, Jeng. Jadi jangan khawatir, akan tetap bisa diatur meskipun ada non-muslim. Menarik ya. Ya dong. Jadi rindu. Ayo minum, Jeng. Dengan masih utuh loh. Iya. Saya belum coba loh, Jeng. Alhamdulillah.